Jadi Menteri Pertahanan kepada pejabat baru, yakni Profesor Dr. Yuwono Sudarsono. Serah terima jabatan Menteri Pertahanan kali ini memiliki nuansa dan makna yang sangat istimewa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal hubungan antara sipil dan militer di Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Jika di masa lalu Menteri Pertahanan Keamanan hampir selalu dijabat oleh seorang militer, maka dalam kabinet kali ini jabatan Menteri Pertahanan dijabat oleh putra Indonesia terbaik dari kalangan sipil. Hal ini mengandung makna bahwa negeri kita tidak mengenal adanya supremasi suatu kelompok atas kelompok lainnya. Yang kita kembangkan justru adalah adanya kesetaraan, kebersamaan, dan keharmonisan hubungan antara sipil dan militer yang didasari oleh adanya rasa saling percaya atau mutual trust, saling mendukung dan saling membantu untuk kejayaan negara dan bangsa. Pada hakikatnya, antara sipil dan militer tidak ada perbedaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang membedakan hanyalah sebatas fungsi dan bidang tugasnya masing-masing. Penunjukan Profesor Dr. Yuwono Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan merupakan pilihan yang tepat. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pada masa kini dan terlebih di masa depan, pertahanan suatu negara tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek militer saja, tetapi juga berkaitan erat dan bahkan cenderung didominasi oleh berbagai aspek yang bersifat multidimensional. Oleh karenanya, beliau yang memiliki wawasan, visi, dan pengalaman yang sangat luas serta integritas pribadi telah dikenal tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, merupakan figur yang sesuai dan diperlukan sebagai pejabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Para undangan, hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mengucapkan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Yuwono Sudarsono yang telah dipercaya oleh pimpinan nasional untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan yang baru. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman beliau di berbagai penugasan selama ini, saya yakin bahwa beliau akan mampu membawa seluruh jajaran Departemen Pertahanan untuk dapat memberikan kontribusinya yang terbaik bagi bangsa dan negara, maupun bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik pada khususnya, serta ketertiban dan perdamaian dunia pada umumnya. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pejabat TERAS dan seluruh jajaran Dephankam atas kerja keras dan masa-masa yang penuh dengan tantangan tersebut telah berhasil kita lalui dengan selamat. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada segenap komponen bangsa dari manapun datangnya dan apapun profesinya yang telah memberikan bantuan dan kerjasama yang sangat baik sehingga memungkinkan saya dapat melaksanakan tugas dengan aman dan lancar. Harapan saya, kiranya bantuan, dukungan, dan kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini dapat diteruskan, dilanjutkan, dan diberikan kepada pejabat yang baru. Sebelum saya mengakhiri, berkenaan dengan penugasan baru saya sebagai Menko Polkam, saya mohon doa restu, semoga dalam jabatan yang baru nanti saya akan dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini pula tidak lupa saya dan keluarga menyampaikan permohonan maaf apabila selama saya menjabat sebagai Menhankam terdapat kekhilafan dan kekurangan baik hubungan dinas maupun dalam hubungan pribadi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala upaya dan langkah-langkah kita dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Para Kepala Staf TNI dan Kapolri, para pejabat TERAS, Dephankam, dan Mabes TNI, serta segenap undangan dan hadirin sekalian. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga saat ini kita dapat menghadiri upacara serah terima jabatan Menteri Pertahanan dan bimbingan. Atas amanah yang dilimpah saya patut saya syukuri mengingat beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, dengan pengangkatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dari kalangan sipil, sebagaimana telah disinggung oleh Jenderal Wiranto tadi, proses menuju terwujudnya Indonesia baru yang lebih sejahtera dan lebih demokratis telah maju satu langkah lagi. Hal ini sangat signifikan karena di banyak negara yang dinilai demokrasinya telah mapan, Menteri Pertahanannya memang
umumnya dijabat oleh kalangan sipil. Kedua, dengan mendukung duduknya kalangan sipil sebagai Menteri Pertahanan, proses reformasi internal di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan, yang sekarang Departemen Pertahanan, dan TNI pada khususnya, telah mencapai satu tahapan yang sangat maju, dan hal tersebut membuktikan peran TNI dalam mendukung dan mendorong demokratisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tekankan, TNI adalah pelopor dari proses demokratisasi. Saya harus angkat topi kepada jajaran TNI, khususnya pada Jenderal TNI Wiranto, sebagai pemimpin yang telah melaksanakan dan mengendalikan arah reformasi internal di lingkungan TNI. Ketiga, sependapat dan sejalan dengan pemikiran Jenderal Wiranto tentang hubungan sipil militer yang berkembang di Indonesia yang tidak harus sama dengan negara-negara lain di dunia, maka di masa-masa yang akan datang dalam menentukan suatu jabatan politis, kita tidak perlu mempermasalahkan dan mendikotomikan antara sipil dan militer, termasuk jabatan menteri-menteri lain sebenarnya. Tetapi hendaknya lebih dititik beratkan pada faktor-faktor kapabilitas, integritas, loyalitas, dan akseptabilitas. Saya kira salah satu tekanan dari Presiden Abdul Rahman juga adalah masalah kesederhanaan. Para undangan dan hadirin sekalian, dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia, saya bukan pejabat dari kalangan sipil pertama yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sebelumnya, antara lain almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Iwa Kusuma Sumantri, dan Insinyur Haji Juanda. Mereka masing-masing pernah menduduki jabatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Walaupun bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan sudah tidak asing bagi saya, karena saya pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Lemhanas beberapa saat yang lalu, namun tugas sebagai Menteri Pertahanan tentunya jauh berbeda, karena lingkup tugas dan tanggung jawab yang lebih luas, dan khususnya seperti dikatakan pada pidato Jenderal Wiranto tadi, dalam era globalisasi yang diwarnai dengan persaingan antar negara yang semakin ketat, maka fungsi dan aspek pertahanan negara bersifat semakin kompleks dan multidimensional. Karena itu, di samping memohon bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sangat mengharapkan dukungan dari segenap warga Departemen Pertahanan serta semua pihak agar kepercayaan pimpinan nasional kepada saya dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepada Jenderal TNI Wiranto yang telah memimpin Departemen Pertahanan Keamanan sekaligus sebagai Panglima TNI, saya menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Dengan koordinasi Jenderal TNI Wiranto selaku Menko Polkam nantinya, insya Allah saya akan dapat melanjutkan kisah keberhasilan yang telah dirintis oleh Jenderal Wiranto. Perkenankan pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Jenderal atas pengangkatan sebagai Menko Polkam, disertai doa semoga di tempat tugas yang baru Jenderal akan mencapai keberhasilan yang lebih besar dari apa yang telah Jenderal capai selama ini. Tidak lupa, saya sebagai pejabat akan melanjutkan tugas kepada seluruh pejabat dan warga Departemen Pertahanan. Demikianlah sambutan saya pada kesempatan yang berbahagia ini yang kita cita-citakan bersama. Sekian dan terima kasih. Upacara serah terima jabatan selesai, dilanjutkan pemberian ucapan selamat kepada Bapak Jenderal TNI Wiranto dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Wiranto dan Ibu Wiranto Sudarsono dimohon untuk
karena itu juga penugasan kepada saya yang kebetulan dari TNI Angkatan Laut, saya kira juga tidak ada permasalahan karena pada hakikatnya saya lah bagian dari TNI itu semua. Saya kira demikian. Apakah ini menyangkut adanya ancaman dari negara luar itu, Pak? Adanya ancaman di laut selama ini? Saya kira kita harus objektif melihat persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. Memang secara geografis ya, kita ini kan memang negara kepulauan dengan 2/3 perairan. Tetapi kita tidak bisa melihat itu secara tersendiri. Kita harus melihatnya secara makro ya, bahwa kalau kita bicara mengenai masalah pertahanan kita adalah pertahanan aspek laut, aspek darat, aspek udara yang menjadi satu, yang merupakan satu konsep yang terintegrasi. Itulah yang nantinya akan menjadi acuan dari pembangunan dari komponen-komponen angkatan. Pak, kelanjutan reformasi di tubuh TNI sendiri dengan Saya kira kita komit ya, terus apa yang telah digariskan oleh Pak Wiranto untuk melakukan upaya-upaya pembenahan diri ke dalam melalui reformasi internal TNI, itulah yang harus kita lakukan bersama. apakah itu berarti adanya penghapusan jabatan-jabatan tertentu? Kita tidak harus berpikir sampai di situ. Satu hal yang mungkin mendesak kita harus tangani adalah bagaimana kita berbuat untuk melakukan pembenahan diri, utamanya memantapkan profesionalitas prajurit, dan itu berarti adalah bahwa merupakan bagian tugas-tugas pembinaan yang menyangkut pendidikan dan latihan. Ini yang kira-kira mungkin harus kita. Mutasi selanjutnya, Pak. Mutasi selanjutnya bagaimana? Reorganisasi. Bagaimana dengan Wapang, Pak? Begini ya. Pada dasarnya penempatan posisi-posisi jabatan yang sekarang kan sudah cukup mantap Tapi dengan adanya beberapa kekosongan jabatan, wajar kalau itu harus diisi. Nah, itulah yang nantinya akan merupakan rangkaian dari pengisian jabatan. Oke, terima kasih. Pak, terima kasih ya. Batasan yang jelas antara Depan dengan ini kan sudah ada jabatannya berbeda, Pak. Ini Pada awalnya saya ingin melihat dulu nanti bagaimana fungsi Departemen Pertahanan dalam keadaan sekarang. Tadi saya bicara dengan Jenderal Wiranto, Kepolisian Republik Indonesia sementara ada di Departemen Pertahanan, dan insya Allah akan kita kembangkan menjadi suatu kepolisian yang mandiri sebagai lembaga yang non-departemental langsung di bawah Presiden. Tapi itu mungkin tahun 2001. Sementara ini ada di bawah komando dan kendali dari Departemen Pertahanan. Pak, program apa Pak untuk mengindependensikan kepolisian? Bagaimana? Sudah ada program-program yang Bapak terapkan? Sekarang sedang kita lihat undang-undang, baik mengenai kepolisian maupun mengenai pertahanan keamanan, dan kita sedang melihat kemungkinan nanti kepolisian menjadi suatu lembaga yang mandiri, non-departemental, langsung di bawah Presiden. Itu tak keberatan adanya kekuatan politik yang sering mengintervensi polisi, itu bagaimana? Enggak, karena kepolisian erat hubungannya dengan Kejaksaan Agung, dengan pengadilan. Jadi lepas dari pertahanan dalam arti pertahanan keluar. Ada penambahan jumlah personel polisi, Pak? Akan ada penambahan jumlah personel polisi? Nanti kita lihat dulu, ya. Pak, sekarang berarti kepemimpinan strategis, beberapa kepemimpinan strategis akan diduduki oleh pejabat sipil? Ada kemungkinan, tapi saya mempertimbangkan dulu. Fungsi Departemen Pertahanan kan pembinaan dan perencanaan ke depan, terutama pertahanan ke luar negeri. Pak, penempatan Bapak sebagai orang sipil di Depan, apakah dalam rangka menyipilkan polisi sendiri? Tidak ada masalah soal itu. Tadi sudah kita katakan karena sebagian besar rakyat adalah sipil, jadi kita juga menghormati supremasi sipil. Pak, kemudian hanya resminya saja dalam jabatan ini yang selama 47 tahun ditangani oleh kalangan tentara, sekarang diserahkan kepada sipil. Potensi ancaman Perasaan saya, Pertama kali memimpin di departemen ini. saya mendapat kehormatan karena
profesi keprajuritan harus dihormati, harus disegani, dan harus dicintai oleh rakyat. Pak, dalam bayangan Bapak kerjasama militer dengan negara doktrin polisi yang sampai sekarang masih sama dengan tentara, perilaku mereka di lapangan. Itulah yang kita sedang kaji, apa betul begitu. Itu kan baru tudingan sebagian kalangan yang selama ini merasakan bahwa kepolisian perlu dibenahi. Tapi kita semua harus dibenahi, termasuk masyarakat sendiri harus dibenahi. Misalnya saja kalau unjuk rasa tidak mematuhi undang-undang, masih lebih dari 100 orang, tidak ada pemberitahuan 3 hari sebelumnya, tidak diberitahukan rencana rute dari demonstrasi. Itu semuanya harus ada aturan-aturan. Kalau semuanya patuh pada aturan-aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 KUHP, maka tidak akan terjadi korban. Tapi kalau sudah aturannya sudah dilanggar, maka besar kemungkinan akan terjadi bentrokan. Pak, soal kerjasama militer dengan negara lain bagaimana pemulihannya? Bahwa telah adanya pemutusan hubungan kerjasama militer oleh Amerika dari beberapa saat Australia juga. Tadi malam saya ditelepon oleh Menhan Amerika dan beliau mengatakan ingin memulihkan kembali hubungan militer dengan militer Indonesia. Khususnya saya katakan tolong diusahakan nanti ada program-program manajemen hankam, manajemen pertahanan keamanan, karena kita kekurangan tenaga-tenaga ahli tingkat menengah dalam pengelolaan pertahanan negara. Apakah Amerika mengajukan syarat? Tidak ada syarat. Dia mengatakan gembira bahwa sekarang saya ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan karena menurut paham Amerika sipil harus mengendalikan tentara. Bisa jelaskan kita saling mengendalikan. Permintaan Amerika sendiri untuk menempatkan sipil di Dephan. Kenapa? Memang ada permintaan dari Amerika sendiri. Tidak. Ini permintaan dari Gus Dur sendiri dan Pak Wiranto. Pak, seberapa jengkel tidak adanya syarat itu apa berkaitan dengan rencana Gus Dur yang akan melakukan apa? Dengan tidak adanya persyaratan tertentu dari Amerika, apakah ini berkaitan dengan rencana Gus Dur yang akan Sama sekali tidak ada rencana dari Amerika, tidak ada tekanan. Ini adalah keputusan dari kelima beliau yang telah menjadi formatur kabinet. Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan Jenderal Wiranto. Selain dari dengan Amerika, gimana dengan Australia? Kita ingin mengembangkan hubungan baik, dan sekarang kan sudah taraf pada pembentukan otorita PBB yang dibiayai oleh PBB, sehingga berangsur-angsur peran dari tentara Australia berkurang, terutama di tim-tim bagian barat. Kita harapkan tidak akan segencar seperti dulu. Pada dasarnya kita kerjasama dengan semua negara pertahanan dalam arti luas, termasuk Cina, termasuk Jepang. Di tahun depan ada perubahan budget juga yang cukup mendasar. Belum tahu, keadaan keuangan kita kan sedang sangat parah. Hutang kita itu 160 miliar dolar. Jadi tidak mungkin kita mengembangkan anggaran belanja pertahanan yang terlalu besar. Tapi pertahanan yang paling ampuh adalah kalau tentaranya disegani, dicintai oleh rakyat. Dan itu adalah pesan dari Pak Wiranto dan Gus Dur pada saya, supaya mengembangkan Departemen Pertahanan yang disegani dan dicintai oleh rakyat. Pak, orientasi program yang paling mendasar dilakukan pertama kali di Dephan ini apa Pak? Pertama, saya sendiri harus orientasi dulu. Saya harus belajar kembali, karena saya hanya 3 tahun di Lemhanas, dan Lemhanas adalah lembaga pendidikan. Ini kan lembaga departemen yang seluk-beluknya harus saya pelajari dulu. Ya? Bapak Jumono bilang bahawa keadaan Menhankam diserahkan dalam keadaan yang bagus. But have you thought what sort of changes that needs to be made? Karena waktu Bapak dulu juga wakil gubernur di Lemhanas, pasti Bapak ada pikiran mengenai itu. Apakah program yang pokok masih sama seperti dulu, yang profesional, yang efektif, efisien, dan modern. Saya kira tugas pokoknya adalah efisiensi dan masalah pengendalian manajemen yang baik. Presiden Gus Dur, Pak Wiranto, dan saya sepaham bahwa kalau dalam waktu 5 tahun berangsur-angsur akan terjadi penguatan dari pemberdayaan sipil, civil society, masyarakat madani,
maka secara alami dui-fungsi sudah akan berkurang. Itu tergantung dari kalangan sipil sendiri. Kalau kalangan sipil terutama parpol-parpol melaksanakan tugas pembenahan intern juga supaya mereka juga teratur, ada rencana, maka berangsur-angsur sipil akan berperan dan dengan sendirinya peran TNI di bidang politik akan berkurang. Yang paling akhir, Bapak, bagaimana Bapak akan memperbaiki citra TNI dan juga bagaimana Bapak akan menghadapi tantangan dari the Human Rights Commission from UN yang mau buat investigasi terhadap crimes against humanity di tim-tim? Nah, kita harus simak dulu apakah benar tuduhan-tuduhan itu, sampai di mana luasnya kesalahan-kesalahan, itu belum diverifikasi. Banyak cerita-cerita pers yang serem-serem, tapi fakta yang sesungguhnya kita harus simak dulu. Ya. Banyak cerita-cerita yang terlalu dramatis dan terlalu dibesar-besarkan. Ada 1-2 kesalahan yang pasti terjadi, tapi kita harus cek dulu, kita verifikasi dulu kapan, di mana, oleh siapa, dan apakah sengaja apa tidak. Kalau memang kejam, seberapa kejam, tapi harus kita lihat dulu. Jangan sampai hanya diperoleh data-data dari cerita-cerita orang yang katanya melihat atau katanya mendengar. Pak Yono, tampaknya dalam kabinet mendatang TNI AL akan dapat pelatihan lebih. Apakah benar demikian? Itu pesan Presiden Abdurrahman Wahid, karena penekanan untuk jangka waktu panjang adalah pada pengembangan kelautan. Adanya Pak Sarwono di Departemen Eksplorasi Kelautan dan adanya Panglima TNI dari Angkatan Laut juga menunjukkan komitmen. Selama ini kita kurang memanfaatkan potensi kelautan. Kira-kira bentuk penekanan lebih kuatnya dalam konkretnya seperti apa, Pak Yono? Insya Allah nanti dalam bentuk, tentunya dalam bentuk perhatian pada anggaran pengembangan kapal-kapal cepat yang dapat mempatroli dan menjaga wilayah teritorial laut kita secara lebih baik. Ya. Terima kasih.